Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian menatap langit malam yang cerah dan bertanya-tanya, apa aja ya yang ada di luar sana? Luasnya alam semesta itu benar-benar bikin kita penasaran. Hari ini, kita akan memulai perjalanan epik menembus ruang dan waktu untuk menjelajahi keajaiban kosmos. Siap? Ayo kita mulai. Perjalanan kita dimulai dari rumah kita sendiri, planet Bumi. Planet biru yang indah ini adalah satu-satunya tempat yang kita tahu memiliki kehidupan. Tapi, bumi hanyalah setitik debu kecil di tata surya kita. Di pusatnya, ada matahari, bintang raksasa yang energinya menghidupi kita semua. Matahari ini sangat besar, loh. Kamu bisa memasukkan lebih dari 1 juta planet seukuran bumi ke dalamnya. Keren, kan? Selain bumi, ada 7 planet lain yang mengorbit matahari, masing-masing dengan keunikannya sendiri. Ada Merkurius yang super panas, Venus dengan atmosfer beracunnya, Mars si planet merah yang sering jadi tujuan misi luar angkasa, Jupiter si raksasa gas dengan badai besarnya yang terkenal, Saturnus dengan cincin esnya yang ikonik, serta Uranus dan Neptunus si raksasa es di tepian tata surya. Setiap planet punya cerita dan misterinya sendiri yang menarik untuk diungkap. Tapi tunggu dulu. Tata surya kita hanyalah satu dari miliaran sistem bintang di galaksi kita, Bima Sakti. Kalau kita bisa melihat Bima Sakti dari luar, bentuknya seperti piringan spiral raksasa dengan lengan-lengan bercahaya yang terdiri dari ratusan miliar bintang, debu, dan gas. Tata surya kita terletak di salah satu lengan spiral itu, jadi kita sebenarnya berada di pinggiran kota galaksi. Di pusat Bima Sakti, ada lubang hitam supermasif bernama Sagittariusa, yang masanya jutaan kali lebih besar dari matahari kita. Walaupun terdengar menakutkan, lubang hitam ini yang menjaga semua bintang di galaksi tetap pada orbitnya. Sekarang, coba kita lebih jauh lagi. Galaksi Bima Sakti kita ternyata nggak sendirian. Dia punya tetangga dekat, yaitu galaksi Andromeda. Andromeda bahkan lebih besar dari Bima Sakti dan saat ini sedang bergerak mendekati kita dengan kecepatan super tinggi. Tapi jangan khawatir, tabrakan kosmik ini baru akan terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lagi. Ketika itu terjadi, kedua galaksi akan menyatu membentuk galaksi baru yang lebih besar. Bayangkan pemandangan langit malam saat itu. Bima Sakti dan Andromeda adalah bagian dari kelompok galaksi yang lebih besar lagi, yang disebut grup lokal. Dan grup lokal ini hanyalah satu dari ribuan kelompok lain di dalam sebuah superkluster raksasa bernama superkluster Virgo. Dan superkluster Virgo pun hanyalah bagian dari struktur yang lebih besar lagi yang disebut Laniakea, yang artinya langit tak terhingga dalam bahasa Hawaii. Ini menunjukkan betapa kecilnya kita dalam skala kosmik yang begitu maha luas. Mari kita bicara tentang bintang. Bintang adalah pabrik kosmik yang menciptakan elemen-elemen berat seperti karbon, oksigen, dan besi, yang merupakan bahan penyusun planet dan bahkan tubuh kita. Bintang lahir dari awan gas dan debu raksasa yang disebut nebula. Gravitasi menarik materi ini menjadi gumpalan padat dan panas, lalu reaksi fusi nuklir pun dimulai, dan lahirlah sebuah bintang. Masa hidup bintang tergantung pada masanya. Bintang kecil seperti matahari kita bisa bersinar selama miliaran tahun. Setelah kehabisan bahan bakar, ia akan mengembang menjadi raksasa merah, lalu meluruh menjadi katai putih yang redup. Tapi, bintang yang jauh lebih masif punya akhir yang jauh lebih dramatis. Mereka akan meledak dalam sebuah supernova yang sangat dahsyat. Ledakan ini bisa lebih terang dari seluruh galaksi dan menyebarkan elemen-elemen yang diciptakannya ke seluruh penjuru alam semesta. Sisa dari ledakan supernova ini bisa menjadi bintang neutron yang super padat, atau jika bintangnya sangat-sangat masif, ia akan runtuh menjadi lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Gravitasinya begitu kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos, bahkan cahaya sekalipun. Itulah kenapa warnanya hitam. Walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, kita tahu keberadaannya dari efek gravitasinya terhadap bintang dan gas di sekitarnya. Mempelajari lubang hitam membantu para ilmuwan memahami batas-batas fisika dan sifat dasar ruang dan waktu. Lalu, bagaimana semua ini dimulai? Teori yang paling diterima saat ini adalah teori Big Bang atau dentuman besar. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta yang kita kenal ini terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat kecil, panas, dan padat. Kemudian, titik ini meledak dan mulai mengembang dengan sangat cepat.
Dari ledakan inilah ruang, waktu, dan materi tercipta. Sejak saat itu, alam semesta terus mengembang dan mendingin hingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Bukti-bukti seperti radiasi latar belakang kosmik dan pergeseran merah galaksi-galaksi jauh mendukung teori ini. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Ada dua komponen misterius yang mendominasi alam semesta, materi gelap dan energi gelap. Materi yang kita lihat, seperti bintang, planet, dan galaksi, ternyata hanya sekitar 5% dari total isi alam semesta. Sekitar 27% adalah materi gelap. Kita tidak bisa melihatnya karena ia tidak memancarkan atau memantulkan cahaya, tapi kita tahu ia ada karena efek gravitasinya yang menjaga galaksi-galaksi tetap utuh. Tanpa materi gelap, galaksi akan tercerai-berai. Lalu, sisa 68% adalah energi gelap. Ini adalah kekuatan misterius yang menyebabkan alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi juga mempercepat pengembangannya. Para ilmuwan masih belum tahu pasti apa itu energi gelap, tapi penemuannya benar-benar mengubah pemahaman kita tentang nasib akhir alam semesta. Apakah alam semesta akan terus mengembang selamanya hingga dingin dan gelap, atau ada kemungkinan lain? Pertanyaan ini masih menjadi misteri besar dalam kosmologi. Perjalanan kita menjelajahi alam semesta membawa kita pada kesadaran betapa luar biasanya kosmos ini, penuh dengan keajaiban yang belum terungkap. Dari planet tetangga hingga galaksi terjauh, dari kelahiran bintang hingga misteri lubang hitam, setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan. Sains terus mendorong batas pengetahuan kita, dan siapa tahu, di masa depan, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Eksplorasi luar angkasa bukan lagi fiksi ilmiah. Dengan teleskop canggih seperti James Webb, kita bisa melihat ke masa lalu alam semesta, menyaksikan galaksi-galaksi pertama terbentuk. Misi-misi ke Mars dan bulan-bulan es seperti Europa dan Enceladus mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Setiap gambar baru, setiap data baru, membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta yang maha luas ini. Jadi, lain kali kamu menatap langit malam, ingatlah bahwa kamu sedang melihat sejarah kosmik yang membentang miliaran tahun. Kamu adalah bagian dari alam semesta yang sedang mencoba memahami dirinya sendiri. Betapa menakjubkannya itu. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan kosmik kita hari ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan rasa penasaran kalian tentang alam semesta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.